Halo kawan, kembali lagi dengan saya Groot. Dan kali ini saya akan menceritakan salah satu film survival yang diangkat dari kisah nyata, yang menceritakan di mana pada tahun 1909 dua orang petualang sejati asal Denmark berusaha mempertahankan sebagian tanah Greenland dari klaim Amerika Serikat, yang mana mereka harus menemukan bukti yang telah ditinggalkan oleh para pendahulunya. Langsung saja tanpa banyak basa bacot kita masuk ke dalam film. Something's out there! Ivor, follow me. Mr. Captain! Did you find anything? Help Jorgensen. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Jorgensen yang akan dipotong jari kakinya yang telah membeku. 2, 3. Yang mana ia baru saja kembali dari ekspedisi yang dilakukannya bersama sang kapten yang bernama Ejner Mikkelsen untuk menemukan sebuah batu penanda yang berisikan pesan yang ditinggalkan oleh para ekspedisi sebelumnya yang gagal untuk kembali. Terlihat malam itu adalah malam Natal di tahun 1909. Kapten Ejner dan semua bawahannya yang tergabung dalam sebuah ekspedisi Denmark harus berlabuh dengan kapal Alabama di sebuah pantai di pesisir timur laut wilayah Greenland. Malam itu Kapten Ejner memberitahukan kepada semua bawahannya bahwa pencarian untuk menemukan hasil ekspedisi sebelumnya yang hilang itu memanglah sangat sulit. Akan tetapi Kapten Ejner berhasil menemukan sebuah buku catatan dan peta yang menggambarkan jalan di mana mereka menyimpan penemuan terakhir mereka yang disimpan dalam sebuah batu penanda. Oleh sebab itu, Kapten Ejner memutuskan untuk kembali melakukan perjalanan demi mencari penemuan tersebut. Jika tidak, maka utara Greenland akan hilang diklaim oleh Amerika Serikat sebagai wilayahnya. Kapten Ejner juga mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan perjalanan itu sendirian, yang mana Jorgensen bawahannya harus memulihkan kakinya yang lumpuh. Oleh sebab itu, Kapten Ejner menawarkan kesempatan bagi siapa yang beruntung untuk membantunya melakukan ekspedisi itu. Sontak saja semua bawahannya memalingkan wajah yang ceria itu dari sang kapten. Di hari berikutnya, ketika semua awak kapal Alabama berkumpul, salah seorang dari mereka yang bernama Letnan Laub bertanya, "Apakah ada yang mengajukan diri dalam misi itu?" Maka salah satu dari mereka menjawab, "Apakah kau bercanda? Lihat kaki Jorgensen." Kemudian salah satu dari mereka yang bernama Iver Iversen mengatakan, "Mengapa kalian tidak menemaninya?" Lantas saja Letnan Laub menjawab, "Lihat peta itu. Seperti melakukan perjalanan dari Moskow ke Roma hanya untuk mencari tumpukan batu." Setelah mengetahui bahwa tidak ada satupun yang mengajukan diri, maka Iver Iversen yang pernah membaca artikel yang dituliskan Kapten Ejner itu pun mengajukan diri dalam misi tersebut. Iver mengatakan secara teknis ia adalah seorang mekanik mesin kapal tersebut yang sedang menganggur. Maka jika kapten mengizinkan, ia akan ikut dalam misi itu. Iver juga menambahkan bahwa ia mahir dalam menembak dan masih belajar mengendalikan anjing. Mendengar perkataan Iver itu, Kapten Ejner lalu mengatakan akan mempertimbangkan hal itu. I'll keep that in mind. Thank you, Alex. Setelah pembicaraan tersebut, Iver lalu belajar mengendalikan anjing. Namun Kapten Ejner yang sedang berbicara dengan Jorgensen melihat hal itu, lalu mengatakan pada Jorgensen untuk mengajari Iver bagaimana peraturan dalam mengendalikan anjing-anjing itu. Jorgensen lalu mengatakan pada Iver bahwa di atas es seekor anjing dapat menarik beban hingga 45 kg. Dan setelah persediaan makanan itu dimakan, maka apabila ada anjing yang terlemah haruslah dibunuh untuk diberikan dagingnya pada anjing yang lain untuk dimakan. 2 bulan setelah itu, tepatnya bulan Maret tahun 1910, yang mana satu hari sebelum dimulainya perjalanan ekspedisi itu, sang kapten sedang berbicara dengan Jorgensen. Jorgensen yang merasa kecewa karena tidak bisa menemani kapten merasa khawatir lalu menyarankannya untuk mempertimbangkan keputusannya dengan alasan Iver hanya seorang mekanik, belum lagi kekasih hatinya Naya yang ditinggalkannya.
Lantas saja Echner menjawab bahwa itu instruksi komite yang telah jelas, maka ia harus menyelesaikan misi itu. Kapten Echner juga memerintahkan kepada Letnan Jorgensen bahwa permukaan air laut akan mencair pada bulan Juli. Dan apabila ia belum kembali dari ekspedisinya dengan Iver pada bulan Agustus, maka Jorgensen dan lainnya haruslah meninggalkan pesisir Greenland itu sebelum permukaan air laut kembali membeku. Ketika malam hari sebelum keberangkatan, Kapten Echner juga melihat artikel tentang ekspedisi yang sebelumnya tidak berhasil kembali dan mayatnya tidak ditemukan. Kapten Echner pun merasa khawatir sambil memegang kalung liontin berisikan foto kekasihnya Naya. Esok harinya, di mana hari pertama sebelum ekspedisi itu dimulai, setelah melakukan sesi foto, Kapten Echner dan Iver lantas saja memulai perjalanan ekspedisi itu demi mendapatkan hasil temuan yang ditinggalkan oleh para ekspedisi sebelumnya di sebuah batu penanda. Terlihat Iver sangat bersemangat melakukan perjalanan itu yang dikelilingi lautan salju dan bukit es yang membentang. Tak lama berjalan, langkah mereka harus terhenti karena harus dihadapkan dengan bukit es yang sangatlah tinggi. Dengan penuh keyakinan, Kapten Echner mengatakan pada Iver bahwa selalu ada jalan ke atas dan kau harus selalu berkonsentrasi. Lalu Echner mengajak Iver untuk naik melewatinya. Setelah melewati bukit es itu, mereka dihadapkan dengan hamparan es yang sangat luas. Maka dari itu, Echner meminta agar Iver dapat memperhatikan jalan. Perjalanan yang begitu jauh telah dilewati Kapten Echner dan Iver hingga malam hari. Maka keduanya harus mendirikan tenda untuk beristirahat. Malam itu Iver merasa sangatlah bangga karena dapat melakukan ekspedisi Denmark bersama Kapten Echner untuk mencari batu penanda yang ditinggalkan itu. Dan Iver juga dapat membaca artikel yang dituliskan oleh Kapten Echner di hadapan Echner sendiri. Tak lama terdengar suara anjing dari luar tenda yang adalah anjing kesayangan Iver. Iver pun bertanya kepada Kapten Echner apakah boleh memasukkan anjing itu. Mungkin dia kedinginan. Tanpa menjawab pertanyaan Iver itu, Kapten Echner lalu memadamkan pelitanya. Di hari ke-26 dalam perjalanan, kedua petualang itu sedang beristirahat sambil melihat arah yang harus dilewati. Iver melihat hamparan salju yang sangatlah luas lalu berkata kepada Kapten Echner, "Pantas saja mereka tersesat di sini." Kapten Echner yang mengiyakan pernyataan Iver itu lalu terhenti dengan lagu yang dinyanyikan Iver. Lantas mereka pun melanjutkan perjalanan itu. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, mereka dihadapkan dengan badai salju yang dipenuhi dengan kabut tebal yang menghalangi pandangan mereka. Maka dari itu, Iver dan Kapten Echner harus beristirahat dan kembali mendirikan tenda. Saat itu Iver bertanya pada Kapten Echner bahwa apa yang terjadi dengan ekspedisi Denmark sebelumnya oleh Miles Erikson. Lantas Kapten Echner merasa Iver takut hal yang sama akan menimpa keduanya. Echner lalu menjawab, terkadang sedikit berpikir itu lebih baik. Kapten Echner juga menambahkan bahwa mereka adalah penjelajah yang hebat yang tak pernah menyerah. Dan saat itu Kapten Echner hanya menemukan satu jasad orang Greenland yang memegang buku catatan dan sebuah peta. Sementara dua orang lainnya hilang di dalam es. Kapten Echner lalu meyakinkan Iver dengan mengatakan, "Jangan berpikir kau akan gagal. Percayalah selalu ada jalan." Keesokan harinya, Kapten Echner mengambil air yang baru saja dimasak oleh Iver dan menunjukkan sebuah trik jika ingin kereta anjingnya melaju cepat di atas permukaan salju. In Alaska, they do this in these conditions when they want to go fast. Just a thin layer of ice. Maka pagi itu Kapten Echner dan Iver melanjutkan perjalanan mereka dengan wajah yang penuh bahagia dan berseri-seri. Akan tetapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Kapten Echner yang melihat anjing-anjing itu melaju semakin kencang mengatakan pada Iver bahwa mereka telah mencium bau tanah, maka haruslah pelan-pelan. Tetapi Iver yang sudah tak bisa mengendalikan anjing-anjing itu harus terjatuh dari kereta. Sementara anjing dan kereta itu harus melaju dan terjatuh ke tepi tebing es. Kapten Echner yang melihat hal itu segera membantu Iver dan menarik kereta yang berisikan separuh makanan yang tidak terjatuh. Sementara Iver yang mencoba menyelamatkan anjing kesayangannya yang jatuh harus menerima kenyataan yang pahit itu.
Setelah itu, Iver menghitung sisa makanan yang tersisa dan melaporkannya kepada Kapten Ejner bahwa ia kehilangan makanan anjing untuk 2 pekan, separuh pasokan teh dan 1 kaleng parafin, tak lupa anjing kesayangannya. Lantas saja Kapten Ejner menjawab bahwa itu hanya seekor anjing. Kapten Ejner juga menambahkan dengan kesal bahwa ia mengira Iver yang berlatar belakang militer angkatan laut dapat disiplin dalam mengikuti perintah. Iver yang meminta maaf lalu kembali merapikan semua bawaannya dan mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga tibalah mereka berdua pada daerah yang tampak tidak bersalju lagi. Di hari ke-48 dalam ekspedisi berbahaya itu, ketika mereka berdua sedang duduk sambil beristirahat, Iver kemudian bertanya kepada kapten, "Mengapa kau terus melakukan misi berbahaya ini? Tidakkah ada orang istimewa yang menunggumu di rumah?" Lantas Kapten Ejner menjawab bahwa dalam perjalanan ini kau harus pergi tanpa beban dan tak boleh memikirkan apa yang ada di rumah. Kapten Ejner juga mengatakan bahwa ekspedisi ini tentang sebuah wilayah yang tak dikenal bernama Pearland, dan Amerika mengklaim wilayah itu dengan menyatakan bahwa Pearland dan Greenland dipisahkan oleh sebuah kanal. Tetapi pernyataan itu belumlah terbukti. Ia mengatakan bahwa ini merupakan sebuah pekerjaan yang penting. Lantas saja Iver tentu dapat mengerti pentingnya pekerjaan ini. Kapten Ejner juga menambahkan bahwa ini bisa membuat Iver menjadi sangatlah terkenal. Kemudian di sore hari menjelang malam, Iver dan kapten yang sedang duduk bersantai sambil mempelajari peta dan melihat-lihat foto, Iver lalu menunjukkan sebuah foto yang ia temukan sebelumnya di dalam kapal Alabama. Iver yang melihat foto para wanita cantik itu kemudian menamai mereka sesuka hatinya. Lalu ia bertanya kepada Kapten Ejner, "Apakah ada yang menarik bagimu, Kapten?" Lantas saja Kapten Ejner menunjukkan seorang wanita cantik yang belum diberi nama oleh Iver. Kapten Ejner lalu menamainya Naya, yang bukan lain adalah kekasih Kapten Ejner sendiri, dan hal itu tidak diketahui oleh Iver. Iver lalu memberkati mereka berdua menjadi sepasang suami istri. Perjalanan itu dilanjutkan pada pagi hari melintasi daerah yang tak bersalju hingga kembali memasuki daerah yang bersalju, lalu kembali lagi ke daerah yang tak bersalju, di mana Kapten Ejner telah memindahkan tanda pencarian karena tidak ada tanda-tanda akan ditemukan batu penanda itu. Sungguh perjalanan yang sangat jauh. Di kesempatan beristirahat itu, Iver yang baru saja kembali dari berburu untuk menambah pasukan jatah makanan mereka langsung diberi semprotan kekesalan dari Kapten Ejner, yang mana kompor untuk memasak mereka tidak berfungsi. Sambil memperbaiki kompor itu, Iver terus diberi semprotan kata-kata yang apabila kompor itu tidak berfungsi maka mereka berdua akan mati dalam ekspedisi itu. Dengan keahlian Iver sebagai mekanik, Iver lalu memotong pembicaraan semprotan kapten dengan memintanya mengambilkan ketel air karena kompor itu telah berfungsi kembali. Karena perburuan Iver tadi tidak membuahkan hasil, Iver lalu menembak salah satu anjing yang terlemah mereka untuk diberikan dagingnya pada anjing yang lain untuk dimakan. Kemudian Iver dan Kapten Ejner kembali melanjutkan perjalanan ekspedisi berbahaya itu. Di hari ke-84 atau 2 bulan lebih dalam ekspedisi itu, Kapten Ejner dan Iver belum menemukan tanda-tanda adanya batu penanda itu. Lalu Kapten Ejner berkata kepada Iver bahwa mereka harus sedikit merubah arah. Tentu saja mendengar hal itu, Iver merasa mustahil untuk menemukan batu penanda itu. Kapten Ejner kembali berkata kepada Iver yang terlihat mau menyerah dan mungkin merindukan rumah, bahwa mereka akan menemukan batu penanda itu karena mereka memiliki peta tersebut, dan pada bulan Agustus mereka berdua akan kembali ke kapal Alabama. Kapten Ejner lalu berkata kepada Iver bahwa kini mereka hanya perlu 1 kereta saja untuk digunakan. Perjalanan itu pun kembali dilanjutkan hingga tibalah mereka pada suatu titik di mana ketika sang kapten sedang melihat sekitar daerah itu, ia melihat di kejauhan tampak seperti sebuah tumpukan batu penanda. Iver yang mendengar hal itu segera berlari menuju ke tempat tersebut, dan benar saja di sana ada sebuah tumpukan batu penanda yang setelah dibuka terdapat hasil ekspedisi Denmark sebelumnya oleh Letnan Miles Eriksen. Dan juga terdapat sebuah pemikan atau makanan darurat dan 1 kaleng sup buntut.
Hasil ekspedisi yang ditinggalkan itu berisikan sebuah surat dan sebuah peta di mana terlihat jelas bahwa daratan Pearland merupakan sebuah daratan yang menyatu dengan daratan Greenland. Dan tidak ada kanal Pearland yang memisahkan keduanya seperti yang dikatakan oleh Amerika Serikat. Akhirnya perjuangan mereka untuk menemukan hasil ekspedisi itu pun terwujud. Di sana terlihat Iver yang tersenyum bahagia mengatakan, meskipun ia tidak begitu mengerti mengapa penemuan ini sangat penting, tetapi melihat Kapten Ejner tersenyum, Iver sangatlah bahagia. Lalu Kapten Ejner berkata Amerika tak berhak atas tanah itu. Ejner juga menambahkan pada Iver bahwa Denmark akan sangat berterima kasih padamu, Iver. Denmark will thank you one day, Ivar. Lalu Kapten Ejner dan Iver merayakan penemuan mereka dengan sup buntut yang ditinggalkan para ekspedisi sebelumnya itu. Kemudian bersiaplah mereka berdua untuk menuju Alabama dan kembali ke rumah. Di hari ke-132 atau 4 bulan perjalanan mereka, Kapten Ejner dan Iver terhenti di tengah hamparan salju tebal itu, yang mana salah satu dari anjing penarik mereka mati kelelahan. Lantas saja anjing itu diangkat dan diberikan dagingnya pada anjing mereka yang hanya tersisa 3 ekor. Kemudian Iver yang mengambil hati anjing itu dan bertanya pada Kapten Ejner, apakah hati anjing ini bisa dimakan? Ejner lalu meragukan pendapat Iver itu yang dianggapnya hati anjing beracun. Kemudian untuk membuktikan hati anjing itu beracun atau tidak, maka dicarilah sebuah benda yang terbuat dari perak untuk dimasak bersama hati anjing itu. Yang mana apabila perak itu berubah warnanya menjadi hijau, maka hati anjing itu beracun. Lantas saja dikeluarkanlah kalung liontin milik Ejner untuk melakukan percobaan tersebut. Iver yang melihat kalung liontin milik Ejner itu mendekat dan berkata, bukankah kau mengatakan tidak ada yang menunggumu di rumah dan kau pergi tanpa beban? Ejner lalu mengatakan bahwa ini hanyalah hadiah. Iver dan Kapten Ejner lalu merebus hati anjing bersama kalung perak itu. Karena dilihatnya kalung itu tidak berwarna hijau, maka keduanya langsung menyantap hidangan lezat itu. Maka inilah yang terjadi. Kemudian keduanya yang telah kembali melanjutkan perjalanan itu mengambil kesempatan untuk beristirahat sambil sang kapten menikmati sisa tembakau yang tersedia. Iver yang mencoba peruntungan dengan berburu binatang untuk dimakan dikejutkan dengan suara gonggongan anjing yang mengakibatkan buruannya melompat ke dalam air. Tak lama terdengar suara tembakan dari sang kapten yang ternyata telah diserang oleh beruang kutub yang besar. Melihat itu, Iver yang mahir menembak melepaskan 2 tembakan dan menjatuhkan beruang itu bersama sang kapten ke dalam air. Secepat mungkin Iver menarik kereta makanan yang terikat bersama kapten di dalam air dan menarik kapten ke permukaan. Kemudian pada malam hari Kapten Ejner dan Iver bercerita tentang beruang itu. Mereka juga membahas tentang foto para wanita yang mana keduanya merindukan sosok dan aroma wanita yang sudah lama tak mereka jumpai. Iver lalu menceritakan ketika remaja kakeknya memperkenalkan Iver pada wanita hiburan di sebuah pelabuhan dengan tujuan Iver menjadi seorang pria yang siap berlayar. Lantas Ejner pun menceritakan juga tentang kakeknya yang mengantar Ejner ketika remaja. Namun Ejner diantar ke sebuah rumah sakit, di mana pada sebuah ruangan berisikan dengan semua pria yang mengalami penyakit pada kemaluannya akibat pergaulan bebas seekor burung kolibri. Keesokan harinya, Iver yang terlambat bangun dikejutkan dengan Kapten Ejner yang telah membakar kereta luncur mereka dengan tujuan mengurangi beban bawaan mereka. Lagi pula anjing penarik mereka telah diserang oleh beruang kutub tadi. Di hari ke-164 sejak meninggalkan Alabama atau 5 bulan lebih melakukan perjalanan itu, tibalah di bulan Agustus. Kapten Ejner dan Iver berjalan dengan hanya membawa tenda dan sisa persediaan makanan yang sangat tipis, yang mana keduanya harus menempuh 320 km untuk kembali ke kapal Alabama. Maka tibalah mereka pada suatu tempat di mana Kapten Ejner menyarankan untuk menyeberangi daerah yang nampak es di permukaannya sedikit membeku. Karena jika harus memutar maka mereka akan terlambat dari jadwal yang ditetapkan Kapten Ejner pada Letnan Jorgensen. Kapten Ejner lalu mengajak Iver untuk membuat batu penanda dan menyimpan semua temuan yang mereka dapatkan. Jika tidak, maka mereka harus kehilangan segalanya.
Kapten Ejner juga menambahkan setidaknya jika bukti dan jurnal itu disimpan di tugu penanda, maka bisa ditemukan. Setelah membuat batu penanda itu, Iver berkata bahwa bukankah inilah yang dialami Miles Erikson? Maka keduanya kembali melanjutkan perjalanan yang sungguh amat berat itu. Hingga tibalah mereka melihat dari kejauhan tiang kapal Alabama milik Kapten Ejner itu. Namun kebahagiaan mereka yang baru beberapa menit itu harus sirna setelah mengetahui bahwa tiang kapal tersebut didirikan di atas tanah, yang mana kapal Alabama milik Kapten Ejner itu sedang berlabuh di lautan yang kembali membeku. Tampak juga sebuah pondok yang dibangun oleh Letnan Jorgensen dan lainnya dari badan kapal Alabama tersebut. Di tempat lain, Letnan Jorgensen dan Letnan Laup yang telah kembali ke Denmark sedang mengikuti pertemuan dengan Pak Menteri, yang mana Menteri menganggap bahwa mereka meninggalkan Kapten Ejner dan Iver begitu saja. Namun Letnan Laup menganggap mereka tidaklah mempunyai pilihan, yang mana kapal Alabama karam dan hancur karena es, dan harus meninggalkan daerah itu selagi mempunyai kesempatan. Letnan Laup juga menambahkan bahwa ketika meninggalkan kapal Alabama, mereka telah meninggalkan cukup makanan untuk 1 tahun. Kemudian sang menteri menganggap bahwa Letnan Jorgensen menginginkan pemerintah mengeluarkan dana untuk penyelamatan Kapten Ejner dan Iver. Sang menteri yang marah beranggapan bahwa dengan membiarkan seorang mekanik kapal yang tak berpengalaman itu untuk mengarungi kutub utara bersama Kapten Ejner dalam misi itu seperti mempercepat kematian keduanya. Dan ia tidak akan mengeluarkan dana untuk misi penyelamatan yang diminta oleh Letnan Jorgensen, yang mana ia dan Letnan Laup memiliki 4 kali pengalaman mengarungi kutub utara. Tak putus harapan untuk menyelamatkan Kapten Ejner dan Iver, Letnan Jorgensen dan lainnya yang diselamatkan oleh kapal penangkap paus mengatakan mungkin bisa memberi hadiah bagi siapa yang menemukan Kapten Ejner dan Iver ketika sedang berlayar menangkap ikan di kutub utara. Namun anggapan itu sia-sia karena sang menteri menolak anggapan tersebut. Tibalah Kapten Ejner dan Iver pada hari ke-242 atau 7 bulan berlalu setelah pertemuan mereka dengan Letnan Jorgensen dan lainnya. Hari itu Iver yang tak menyangka ditinggalkan oleh awak kapal lainnya diyakinkan oleh Kapten Ejner bahwa pasti ada kapal yang melewati daerah tersebut dan menemukan keduanya seperti yang dialami oleh Letnan Jorgensen dan kawan-kawan. Hari demi hari berlalu, Kapten Ejner tak lupa untuk melihat sekitar daerah tersebut. Mungkin saja ada sebuah kapal yang melewati daerah itu. Ketika itu Kapten Ejner bercerita dengan Iver, andai saja ada seorang wanita yang menghampiri mereka dengan sebuah balon udara. Lalu diceritakanlah oleh Kapten Ejner ketika ia berusia 15 tahun, ia bertemu dengan seorang pria yang akan ke kutub utara menggunakan balon udara. Dan Ejner ingin melakukan ekspedisi itu bersama pria tersebut. Namun pria itu dinyatakan menghilang di kutub utara, di mana sebelum ia berangkat, pria itu menolak Ejner yang masih muda dan memberikan sebuah tiket untuk Ejner pulang ke rumah. Kapten Ejner lalu menganggap bahwa pria itu menyelamatkan hidupnya. Mendengar hal itu, Iver yang tersenyum asam manis mungkin cemas jika tidak dapat selamat karena mengikuti ekspedisi itu bersama sang kapten. Di gudang tempat penyimpanan makanan, Iver menemukan alat musik pemutar piringan hitam atau gramafon yang telah rusak. Iver lalu memperbaikinya dan memutar sebuah lagu. Kapten Ejner yang terkesima dengan keahlian Iver lantas saja tersenyum sambil menikmati secangkir teh bersama alunan musik yang diputarkan. Tentu saja Kapten Ejner tiba-tiba teringat akan kekasihnya Naya yang ia tinggalkan di Denmark. Di malam hari ketika sedang tidur, Kapten Ejner dikagetkan dengan sebuah mimpi yang memperlihatkan bahwa tugu penanda yang ia buat bersama Iver itu dihancurkan oleh seekor beruang kutub. Yang tentu saja di dalam tumpukan batu itu ada temuan dan jurnal yang mereka simpan. Merasa panik dengan mimpinya itu, Ejner segera membangunkan Iver dan mengatakan hal itu. Ejner juga mengatakan bahwa mereka harus kembali sebelum es di permukaan air laut mencair. Di pagi hari, keduanya menyiapkan segala keperluan untuk perjalanan menempuh 320 km menuju batu penanda. Kemudian Iver menutup pondok itu dengan sebuah papan tambahan yang dipaku di depan pintu.
Iver lalu mengatakan kepada kapten bahwa sebaiknya meninggalkan sebuah pesan pada pondok tersebut. Namun sang kapten mengatakan itu tidak perlu karena sebelum es pada air laut mencair mereka telah kembali ke pondok tersebut. Perjalanan itu pun kembali dilakukan oleh keduanya. Di tengah perjalanan, kapten mengatakan bahwa konon katanya ada kebenaran dalam sebuah mimpi. Ia juga menambahkan bahwa memalukan jika mereka kembali ke Denmark tanpa bukti dan jurnal itu yang dimakan oleh seekor beruang. Hari ke-439 atau 1 tahun 2 bulan. Tibalah Kapten Ejner dan Iver pada batu penanda itu. Dan benar saja sesuai dengan mimpi sang kapten, di mana sebagian batu pada tugu penanda itu telah runtuh oleh beruang kutub. Kapten Ejner dan Iver yang merasa lega dengan bukti dan jurnal yang masih ada itu segera kembali menempuh 320 km menuju pondok Alabama sebelum air laut mencair. Di hari ke-471, Kapten Ejner dan Iver akhirnya kembali ke pondok, yang mana perjalanan 320 km itu mereka menghabiskan waktu selama 32 hari. Setibanya di pondok Alabama, Iver yang melihat pondok dengan pintu yang terbuka segera memanggil kapten dan mengatakan bahwa di situ ada orang. Namun keduanya dikejutkan dengan sepotong surat di mana pada tanggal 23 Juli 1911 telah tiba seorang pelaut pada pondok tersebut. Tentu saja hal itu membuat keduanya sangat terpuruk, yang mana hal itu membuat sang kapten mengalami stres berat. Sementara itu di Denmark telah beredar surat kabar bahwa sang kapten Ejner Mikkelsen telah meninggal. Tentu saja hal itu ditentang oleh Letnan Jorgensen karena ia menganggap pintu yang ia tinggalkan bersama lainnya itu tidak dipaku dengan sepotong papan seperti yang disampaikan oleh sang pelaut. Ia merasa yakin bahwa Kapten Ejner masih dapat diselamatkan, dan jika tidak ada upaya penyelamatan, maka Denmark bukan hanya kehilangan Kapten Ejner dan Iver, melainkan juga kehilangan Greenland. Namun sang menteri menolak pernyataan Letnan Jorgensen itu dengan alasan ia telah mengeluarkan dana yang cukup besar. Sementara itu juga di pondok Alabama, Kapten Ejner dan Iver sedang berbicara tentang malam Natal yang sedang mereka rayakan bersama sebotol minuman dan makanan seadanya. Di situ Kapten Ejner bertanya pada Iver, yang mana ia mengira bahwa itu adalah Natal pertama mereka di pondok Alabama. Lantas Iver menjawab Kapten Ejner, itu adalah Natal kedua mereka di pondok Alabama dan Natal ketiga mereka di Greenland. Kemudian Iver dan sang kapten bersulang bersama minuman mereka dengan sebuah harapan dapat kembali ke Denmark. Di hari ke-793 atau hampir 2 tahun mereka berada di pondok Alabama, nampak kapten yang sedang melihat foto kekasihnya Naya pada liontin miliknya, yang mana Iver mulai merasa aneh dengan tingkah laku Kapten Ejner tersebut. Suatu hari ketika kapten memanjat tiang kapal Alabama, ia melihat ada sebuah balon udara yang mendekat ke daerah tersebut. Lantas saja Kapten Ejner memanggil balon udara tersebut dan berlari mendekat di mana balon udara itu akan mendarat. Ketika dilihatnya kapten bahwa yang datang itu adalah Naya kekasihnya, kapten sangatlah bahagia. Naya lalu mendekat sambil mengatakan ia sangat merindukan Ejner, yang kala itu sangat dirindukan oleh Ejner sendiri. Dari atas bukit datang Iver dan memanggil Kapten Ejner untuk kembali ke dalam pondok sebab udara di luar sangat dingin. Namun kala itu Kapten Ejner yang tidak menyadari apa yang dialaminya ternyata adalah sebuah halusinasi semata, dan ia tidak mendengar Iver dan terus menikmati halusinasinya. Suatu ketika Iver mengatakan ia akan pergi melihat kapal di sekitar pesisir laut. Lantas saja Kapten Ejner kembali berhalusinasi dengan sosok kekasihnya Naya, di mana Kapten Ejner mengatakan pada Naya bahwa Kapten Ejner mengkhawatirkan Iver yang tampaknya sangat marah karena menyalahkannya telah melewatkan kapal yang akan menjemput mereka. Sementara itu di atas bukit Iver yang sedang menunggu kapal lewat berhalusinasi. Ia melihat sosok kakeknya yang sedang berjalan di dalam kabut salju dan tiba-tiba menghilang begitu saja. Setiap harinya Ejner terus berhalusinasi dengan kekasihnya Naya, di mana Ejner mengatakan pada Naya bahwa ia tidak mempunyai pilihan ketika ia merasa tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan pekerjaan itu. Dan Ejner juga sangat menyesal harus meninggalkan kekasihnya itu.
Suatu ketika, Iver yang kembali dari perburuannya melihat Eisner sedang halusinasi berdansa dengan kekasihnya Naya. Lantas saja Iver yang masuk diusir oleh Eisner yang sedang berduaan dengan sosok kekasihnya itu. Tiba-tiba Iver yang telah berada di luar pondok mencoba berlindung setelah dilihatnya Eisner mencari dirinya dengan sebuah pisau. Namun ternyata Eisner yang merasa benjolan itu mengganggunya ketika berdansa dengan Naya meminta pertolongan Iver untuk merobek benjolan itu. Lalu di pagi harinya sang kapten yang terbangun dengan luka pada lehernya bercerita pada Iver tentang sebuah mimpi. Dengan bercanda, Iver juga menceritakan sebuah mimpi bahwa orang yang ada di dalam mimpi kapten lebih memilih Iver. Tentu saja Kapten Eisner yang dipenuhi halusinasi merasa cemburu dengan Iver yang dianggap telah merebut kekasihnya Naya. Maka saat itu juga Kapten Eisner keluar dan ingin membunuh Iver. Iver yang dikejar sang kapten lalu berlari dengan ketakutan ke dalam pondok. Di dalam pondok, kapten lalu mengambil senjata untuk menembak Iver. Namun Iver segera mengambil foto yang memperlihatkan wanita di dalam foto itu dan mencoba menyadarkan kapten bahwa itu tidaklah nyata. Di sisi lain, Kapten Eisner juga melihat kekasihnya Naya yang mengatakan hal itu tidaklah nyata. Lantas tembakan itu pun dilepaskan sang kapten, namun tidak mengenai Iver. Kemudian Iver segera mengambil senjata dari tangan Kapten Eisner dan menyimpannya di dalam gudang makanan. Lantas saja setelah kejadian tersebut, saat keduanya sedang makan, Kapten Eisner lalu meminta maaf pada Iver. Kemudian ia menanyakan seberapa banyak sisa stok makanan dan amunisi yang tersisa. Saat Iver menjawab bahwa tersisa 2 peluru dan hampir tidak ada lagi stok makanan yang tersisa, tiba-tiba terdengar suara yang berasal dari luar pondok. Yang mana ketika dilihatnya Iver dari jendela, tiba-tiba terlihat kaki beruang yang memukul jendela tersebut. Maka ketika ditanyakannya senjata milik mereka oleh sang kapten, Iver pun menjawab bahwa disimpannya senjata itu pada gudang makanan mereka. Lalu ketika beruang itu mendorong pintu pondok, dengan sekuat tenaga Iver dan Kapten Eisner menahan dari belakang pintu sambil membuat suara-suara ribut dengan tujuan mengusir beruang itu. Setelah dirasa aman, Kapten Eisner lalu mengambil senjata dari gudang makanan tersebut untuk kembali berjaga-jaga. Di hari ke-865, di mana ketika Kapten Eisner dan Iver masih tertidur, terdengar suara dari luar pondok Alabama. Eisner yang mendengar hal itu segera membangunkan Iver bahwa beruang itu telah kembali. Iver lalu mengambil senjata dan keduanya bersiap untuk keluar menembak beruang itu. Ketika keduanya serentak keluar untuk menyerang beruang itu, sungguh di luar dugaan. Sebuah keajaiban yang telah lama mereka nantikan. Datang Letnan Jorgensen bersama para penangkap paus. Dengan cepat, berita itu sampai ke tanah Denmark hingga tibalah ke telinga sang menteri. Setelah tiba di Denmark, maka keduanya bersiap untuk acara penyambutan dari sang menteri. Di acara penyambutan itu juga, sang menteri menyatakan bahwa Amerika telah mengakui bahwa Peryland bukanlah pulau, melainkan kesatuan dari Greenland. Sementara itu, di belakang panggung, Kapten Eisner melihat Naya sedang berdiri dan memandangnya. Eisner lalu bertanya pada Iver dengan apa yang dilihatnya itu. Ia takut bahwa itu hanya sebuah halusinasinya kembali. Setelah mengetahui bahwa benar itu adalah Naya kekasihnya, Eisner lalu mendekat. Kemudian Iver mendekat pada keduanya dan diperkenalkannya pada Naya. Saat itu juga Iver mengetahui bahwa halusinasi Kapten Eisner selama ini di pondok tentang sosok wanita yang bernama Naya adalah sebuah kenyataan. Tak lama keduanya dipanggil oleh sang menteri untuk acara penyambutan tersebut. Di sana Kapten Eisner dan Iver mengangkat tangan untuk merayakan keberhasilan keduanya. Dengan demikian berakhir sudah film kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Temen-temen.